sekarang yang lagi dipersoalkan, bahkan sekarang dikampanyekan tentang toleransi dan moderasi. Di Al-Quran toleransi moderasi itu sudah final, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Mari kita ingat kembali sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi para pemuka agama dalam rangkaian toleransi dan moderasi. Kalau toleransi itu kan saling menghargai, tapi kalau moderasi pengertian secara awam, kita ikut larut di dalam semua kegiatan agama orang lain. Nah ini yang tidak boleh. Kalau bicara toleransi dan moderasi, ayatnya sudah final, bahkan satu surat lengkap, mulai ayat 1 sampai ayat terakhir surat Al-Kafirun. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para pemuka Yahudi, Nasrani, Majusi, yang jawab itu memang Rasulullah. Rasulullah dituntun oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah ini sekarang kata kafir juga dipersoalkan. Padahal kafir itu halus Bapak Ibu, bahasa yang santun. Kafir itu kan dari bahasa Arab kafaro. Kafaro itu adalah tertutup. Orang yang hatinya tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, menurut agama Islam mereka kafir. Kafir dalam artinya mereka tertutup hatinya, tidak menerima adanya Allah, tidak menerima adanya Rasulullah. Kan halus. Hei wahai orang-orang yang tertutup hatinya, kan halus santun. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, daripada mereka yang menyebut kita, wahai domba-domba yang tersesat. Kulo panjenengan dikatakan domba, napa domba niku? Wedhus purun jenengan. Nah, itu tidak dipersoalkan. Justru yang dipersoalkan istilah kafir. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Bukan maksud kulo kemudian menjelekkan mereka, tidak. Kita nggak akan menjelekkan mereka. Mereka pun mohon tidak menjelekkan kita. Apa yang disampaikan dalam ayat ini? La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah atau penyembah apa yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidaklah aku, umatku, golonganku meyakini menyembah apa yang kau yakini, yang kau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian, golongan kalian, umat kalian meyakini menyembah apa yang aku sembah. Maka yang dikatakan toleransi ataupun moderasi, kalimat terakhir, lakum dinukum waliyati. Silakan Kang, sampean sing galungan kuningan riyo yo wis, aku ora bakal ganggu. Sampean sing Natalan silakan Natalono, iku haki sampean. Tidak kemudian kita larut ikut Natalan, ikut kuningan, ikut galungan dan seterusnya. Tidak. Dan itu sekarang orang-orang non-Islam sudah paham. Dengan dalil, dengan keyakinan kita, mereka sudah menyadari. Nah, justru sekarang yang terjadi, kita sesama muslim, coba panjenengan lihat di YouTube, ustadz ini mengharamkan, ustadz ini menghalalkan, ustadz ini melarang, ustadz ini membolehkan. Kita sebagai orang awam bingung, iki sing ngendi sing bener. Gini apa gue para bapak ibu. Nah, maka bapak ibu sekalian, andaikan ada di antara kita sesama muslim punya keyakinan, punya amalan, punya tradisi, punya budaya yang berbeda sesama muslim, mungkin dalam memahami dan menafsiri ayat dan hadis kita berbeda, maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran, lana a'maluna
walakum a'malukum. Mari kita yang yakin itu haram tidak boleh, karena itu bisa merusak akidah kita, bisa membatalkan syahadat kita. Ya sudah, kita jangan mengikuti, tanpa harus kemudian debat, menjelek-jelekan, adu mulut, kemudian sampai kita adu fisik. Jangan. Dan saudara-saudara kita yang meyakini itu boleh, karena hanya sebatas toleransi, hanya sebatas moderasi, monggo. Tapi hargai kami yang tidak memperbolehkan atau kami tidak meyakini. Insya Allah para bapak ibu, ketika kita bisa saling memahami atas perbedaan kita, insya Allah di lingkungan kita, di masyarakat kita akan aman-aman saja, akan nyaman-nyaman saja. Cuma yang aneh itu, kita kepada non-Islam bisa harmonis, bisa bergandengan tangan, bisa saling mensupport. Kenapa sesama muslim kok saling bermusuhan? Padahal banyak ayat yang Allah katakan persaudaraan itu dipupuk pertama karena keimanan. Keimanan yang dimaksud itu adalah seagama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Setuhune wong kang padha iman maring Allah, maring Rasulullah, maring kitab Allah, maring dina akhir, iku ikhwatun, iku saduluran. Mbuh iku klambine abang, klambine ireng, klambine biru. Kados kula panjenengan teng masjid niki mboten enten sing sami klambine. Ana sing putih, ana sing batik, ana sing coklat, ana sing berdilan. Inilah kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Maka andaikan ada di antara kita, di lingkungan kita perbedaan, anggap hal yang biasa. Dan perbedaan itu memang diciptakan oleh Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia itu sudah berbeda dari awalnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Coba kalau semuanya laki-laki, pripun para bapak? Coba semuanya perempuan, 1, 2, 3 generasi sudah habis, tidak bisa berkembang biak. Nah begitupun kita dilahirkan dari tempat yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan Allah punya tujuan para bapak ibu, lita'arafu, agar kita saling mengenal, agar kita saling melengkapi, agar kita saling membantu, agar kita saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan jenengan bangun masjid sana, saya bangun masjid sini. Ayo cepet-cepetan, ayo api-apian, ayo sama-sama memakmurkan masjid. Enak kalau seperti itu. Tidak saling mengganggu, tidak saling memfitnah, tidak sampai kemudian gara-gara masjid sampai urusannya DPT PTUN kan. Ini kan aneh ngisi-ngisi ini. Para bapak ibu yang mulia, lantas kita yang tidak meyakini bahwa toleransi moderasi itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita pun ya harus ittiba, jangan asal ikut-ikutan. Maka mari Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita ilmui kenapa ulama-ulama kita kok melarang untuk kita ikut ke gereja, untuk ikut merayakan malam tahun baru. Apa sebabnya? Kok sampai gentol ulama-ulama kita mengharamkan? Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak awal itu sudah mengharamkan. Kenapa? Mari kita perhatikan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau panjenengan ketika mengikuti suatu hukum itu tahu dasarnya. Tidak hanya taklid, tidak hanya norobontek, tidak hanya ikut-ikutan. Yang pertama, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, buka surat 25 ayat 72.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Walladzina la yashhaduna az-zurra wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Orang-orang yang beriman kepada Allah itu orang-orang yang akidahnya kuat, la yashhaduna az-zurra, mereka tidak akan menyaksikan az-zurra, kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah orang lain di luar Islam. Wa idza marru bil-lagwi, ketika mereka berjalan mendapati perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Contoh misalkan, ngapain kita malam tahun baru melekan sampai nunggu jam 00, disambi karo joget-jogetan, karaoke-karaokean, baru pas jam 00 nyolok mercon, nyolok nopo kembang api, piro regane mercon, piro regane kembang api, ngono wae jam 2 turu, adzan subuh gak krungu, subuhe bablas. Maka orang yang mengaku beriman tidak akan ikut-ikutan itu. Wa idza marru kiraman, dia lebih memilih menjaga kemuliaan dirinya, lebih memilih akidah tauhidnya. Satu. Jadi kalau kulo panjenengan kok ikut-ikutan, berarti kulo panjenengan menurut ayat ini tidak termasuk orang yang beriman, atau akidah kita luntur. Ini menurut Al-Quran. Kalau ada yang nafsiri lain, nggih monggo. Oh, aku gak ngono ngene, nggih monggo, terserah. Yang kedua, kita perhatikan surat ke-6 ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Allah mengatakan, "Wa in tuti'", andaikan jika kalian mengikuti aktsara man fil ardi, kebanyakan manusia yang ada di atas bumi ini. Wong-wong padha melok tahun baru melok, wong-wong melok ning galungan melok, wong-wong ini melok. Allah mengatakan, yudilluka an sabilillah, mereka itu, orang yang banyak itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, orang-orang itu sebenarnya mengikuti nafsunya, mengikuti perasaannya. Oh, iki koyoke apik, koyoke kudune ngene, wis biasae ngene. Padahal enggak ada perintahnya, justru itu dilarang oleh Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan, yakhrusun, itu kebohongan-kebohongan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, surat 17, surat Al-Isra ayat 36. "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula." Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kalian umat Islam mengikuti, melakukan perkara-perkara yang tidak ada ilmunya, yang tidak pernah diperintahkan dalam ayat Al-Quran, yang tidak pernah diperintahkan dalam hadis Rasulullah. Kalau kamu itu ikut-ikutan, kalau kamu mengikuti kegiatan itu, innas sam'a, apa yang kau dengarkan dalam kegiatan itu, musiknya, lagunya, ataupun perkara-perkara yang ada di dalamnya,
wal basara, dan apa yang kau lihat dalam kegiatan itu, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di depan mata kita, wal fuada, dan apa yang menyenangkan hatimu dalam acara itu, sehingga keluar ungkapan, oh orang Nasrani lebih baik, oh orang Hindu Buddha lebih baik. Maka Allah menyatakan, ulaika kana anhu mas'ula, semua anggota tubuhmu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kadang ada ungkapan apalagi menjelang 2024, kita bukan milik agama, bukan milik seagama, kita milik pimpinan. Walaupun tidak Islam, yang penting baik. Apa umat Islam gak ada yang baik? Nah, ini pertanyaan untuk kita semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan tergiur dengan kata-kata itu. Dan sekarang mereka gencar mempromosikan politik identitas. Politik itu ya identitas. Kalau tidak beridentitas namanya tidak politik. Misalkan partai-partai yang ada kan identitas. Saya misalkan di satu golongan partai, ya harus milih golongan partai saya, maksudnya milih partai orang lain. Lah kita sebagai umat Islam, ya ayo berguyup-guyup milih pemimpin Islam. Sejak awal namanya partai itu ya harus identitas. Kalau tidak identitas tidak partai. Dan ini sudah digaung-gaungkan, dikampanyekan setiap hari agar kita tidak memilih saudara kita Islam, dicari kesalahan-kesalahannya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita berhati-hati. Ini mulai lagi ada larangan, nggak boleh ngomong politik di masjid. Siapa yang melarang? Rasulullah itu kalau mengatur strategi perangnya itu di masjid. Terus membakar semangat para mujahid ya di masjid. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah nggak pernah khutbahnya itu landai-landai saja, enggak. Setiap khutbah itu berkobar-kobar. Karena apa? Karena ingin membakar semangat para mujahid. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita tergiur dengan apa yang mereka sekarang kampanyekan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan surat 39. Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah mewahyukan kepadamu Muhammad tentang perintah, tentang larangan, sebagaimana aku telah mewahyukan kepada rasul-rasul sebelummu. Ayat berikutnya mari kita perhatikan. La in asyrakta, jika ada di antara kamu Muhammad, umatmu Muhammad, pengikutmu Muhammad, yang mereka syirik kepada Allah, mereka melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan rutinitas-rutinitas, kebiasaan-kebiasaan, tradisi budaya yang bertentangan dengan akidahnya, la yahbatanna amaluka, sungguh Allah akan menghapus seluruh amalan-amalannya. Sholat kita tidak berpahala, haji umroh kita tidak dianggap, infak sedekah kita muspro, lanakunanna minal khasirin, kita akan menjadi orang yang bangkrut, kita akan menjadi orang yang merugi. Sholat tidak dianggap, haji umroh tidak dianggap, infak sedekah tidak dianggap. Ketika kita berpulang ke hadirat Allah, pahala hilang, dosa menumpuk karena kesyirikan yang kita lakukan kepada Allah tanpa kita sadar. Ini berat ancamannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mari kita perhatikan hadis Rasulullah yang sering kita dengarkan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai berarti kan belum tentu sama. Apalagi kita ikut-ikut yang sudah barang tentu itu sama dan itu bertentangan dengan syariat kita. Fahuwa minhum, maka kita termasuk golongan itu.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sudah mengikrarkan dirinya di surat Al-Ikhlas. Itu yang harus kita ikuti. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah itu ahad. Artinya tidak ada Tuhan lagi, sudah hanya Allah. Kalau Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, hanya agama Islam yang diridhai oleh Allah, ya sudah, berarti agama lain menurut paham Islam. Sekali lagi, agama lain menurut Islam itu tidak diridhai oleh Allah. Kalau tidak diridhai oleh Allah, berarti agama yang lain itu tidak sah, tidak baik menurut Islam. Kalau menurut yang lainnya monggo. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku berakidah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat tergantung. Apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita, utamakan Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hei Muhammad, apabila ada yang bertanya umatmu tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambaku. Tapi ada syaratnya. Asalkan mereka fal yu'minu bi, mereka yang minta itu beriman kepadaku. Mereka fal yastajibu li, mengikuti semua yang aku perintahkan. La'allahum yarsudun, langkah-langkah mereka, perbuatan-perbuatan mereka, yarsudun, lempeng, lurus di jalan Allah tanpa diikuti oleh kesyirikan. Itu syarat doa kita diterima oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau kita mengucapkan Natal, itu mengakui bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan, dan kita mengakui adanya Trinitas. Di dalam Al-Quran surat Maryam, Allah mengatakan barang siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu Trinitas, sungguh dia telah kafir kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kenapa MUI sampai mengharapkan itu? Karena ayat ini. Karena yang namanya akidah Islamiyah itu qul huwallahu ahad, ada yang lain sudah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingan, tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi Allah itu jangan dibanding-bandingkan. Farel saja nggak mau dibanding-bandingkan, Jokowi saja nggak mau, lah apalagi Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita ingin nanti dikatakan husnul khotimah, maka akidah kita harus benar. Ada hadis mengatakan barang siapa akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia layak masuk surga. Hadisnya sahih. Tetapi apa yang mungkin kita yang akidahnya saat ini masih abu-abu, kita yang ibadahnya belum maksimal, apa yang mungkin besok akhir hayat lisan kita akan mengucapkan kalimat itu? Kita yang saat ini berusaha untuk menjadi orang baik, ikut pengajian, sholat tepat waktu, itu masih belum tentu. Apalagi saat ini kita yang bermalas-malasan. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita ingin besok akhir hayat kita menyebut kalimat la ilaha illallah, minimal Allah, saat inilah akidah itu harus kita perbaiki. Akidah itu harus kita bentengi, sehingga lisan ini akan ringan dan mudah untuk menyebut Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tergantung kita.
Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kita perhatikan misalkan surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang ingat kepada Allah, uzkurkum uzkuruni yadhkurkum. Siapa yang ingat kepadaku, aku akan ingat kepadanya. Artinya Allah akan membantu kita, Allah akan memudahkan kita kalau kita ingat dan dekat kepada Allah. Maka kembali kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai permintaan Pak Khalil ada tanya jawab. Monggo, ada waktu 14 menit, barangkali ada. Alhamdulillah tidak ada nih.